Oh. Akhirnya singkat cerita Pak, saya udah di Ayam, saya putuskan untuk berhenti karena saya pikir saya ada tawaran yang baru Pak. Gitu. Okay. Saya diajak menjadi mengerjakan telekomfleksi Pak, authorized dealer. Jadi dari Ayam masih sempat ada bisnis telekomunikasi nih. Authorized dealer telekomplexi Pak, ya kan. Singkat cerita akhirnya dari authorized dealer telekomplexi ini saya juga menemukan kendala yang saya susah jawabnya. Masih begini Pak, saya itu kan akhirnya saya juga berantakan. Akhirnya masih gini, dengan yang cakadut ini ya sampai saya selalu ngomong gini sama tim saya, ya kita lihat satu hal yang tidak mungkin di mata kita, tapi yang kuasa yang bantu kita. Semesta tadi kita bilang, hotel yang tadi Bapak mention, itu karena saya punya sahabat, nasabah saya juga. Nasabah saya ini ngomong suatu saat diajak saya ke tanah yang masih belum ada apa-apa, semak belukar. Dia ngomong sama saya, Yung kamu pernah punya mimpi kan katanya? Dia bisa ingat loh, punya properti, punya hotel. Iya tuh. Oke, selamat pagi teman-teman BHR Talks. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua. Dan hari ini, seperti juga sesi-sesi sebelumnya, kita akan mendengarkan inspirasi dari sahabat, dari teman, dan dari inspirator-inspirator yang saya kenal, yang pasti luar biasa, dan banyak inspirasi yang nanti kita bisa ambil. Nah, teman-teman, hari ini saya menghadirkan seorang sahabat sekaligus inspirator saya, seorang pebisnis handal gitu ya, dan kita nanti akan banyak belajar bagaimana cara beliau membangun bisnisnya bisa sampai menjadi seperti sekarang ini. Dan bagi teman-teman yang selama ini berpikir bahwa kalau saya mau menjadi seorang pebisnis asuransi harus memiliki background keuangan gitu kan, mengerti soal asuransi. Nah, narasumber kita kali ini, inspirator kita kali ini akan membuktikan bahwa ternyata itu keliru. Gitu. Nah, cuman kelirunya bagaimana dan sebaiknya bagaimana, kita sampaikan selamat pagi untuk Pak Yung. Selamat pagi Pak Yung. Selamat pagi Mas Basri Ade. Wes. Asal semangatnya. Saya senang nih semangatnya Pak Yung nih. Jadi yang bikin saya selalu semangat juga, nular semangatnya. Yes. Oke, Pak Yung, terima kasih mau sharing di BHR Talks pada pagi hari ini. Teman-teman sudah tidak sabar pengen dengar nih inspirasi dari Pak Yung. Cuma saya akan coba gali tadi pertanyaan pertama. Pak Yung sekarang menjadi salah satu leader dari sebuah agensi asuransi yang termasuk terbesar di Indonesia untuk sebuah perusahaan asuransi joint venture ya. Dan tentu itu bukan perjalanan yang mudah, bukan perjalanan yang sederhana, pasti ada sejarahnya. Nah, pertanyaan saya, sebagaimana mungkin pertanyaan teman-teman yang lain, apakah Pak Yung ini punya background sebagai orang di bidang keuangan nggak sih? Kok tiba-tiba bisa gitu membangun satu agensi asuransi yang sebesar seperti sekarang ini? Oke. Saya jawab ya Pak. Pertama, terima kasih banyak untuk Pak Mas Basri. Pak Mas Basri Adi, wah lengkap ya. Saya panggil Mas Basri Adi aja. Ini sahabat saya. Luar biasa humble, orang hebat tapi luar biasa banget ya kan. Saya tersanjung sekali boleh bicara di BHR Talks, didaulat untuk beliau, diundang beliau untuk bicara. Ya padahal saya juga masih banyak belajar Pak Basri. Dan saya sekarang banyak belajar dari Pak Basri Adi, Mas Basri Adi yang luar biasa ya. Jadi kita saling mengisi, luar biasa banget persahabatannya, indah banget. Nah teman-teman, kalau pertanyaan dari Mas Basri tadi, saya backgroundnya saya sekolah itu animasi Pak, komputer animasi, grafik desain ya. Muka saya bukan desain. Seniman dong. Kenapa Pak? Lebih sebagai seniman dong sebenarnya. Iya Pak, seniman Pak. Harusnya saya lebih bicara saya seniman mungkin gitu. Oke. Nah ceritanya bisa sampai nyebur ke bisnis asuransi gimana tuh Pak, dari yang desain grafis gitu ya, yang pegangannya ngadepinnya komputer ya kan? Kenapa kok bisa ke industri asuransi yang ketemunya orang, kan itu dunia yang berbeda Pak? Ceritanya gimana itu?
Panjang loh Pak, bisa 2 buku ini. Nah, ini ada buku. Ada buku 2 buku bukunya nggak jadi. Saya persingkat aja Pak. Insurance bukan mimpi saya berkecimpung di sini. Okay. Dan saya percaya insurance bukan mimpi kebanyakan orang untuk bisa aktif di situ. Cuma insurance membuat saya menjadi saat ini. Insurance membawa saya ke pengalaman yang luar biasa. Singkat cerita saya lulus tahun 97 dari Kanada, Toronto, dengan sejuta idealismenya. Ya, jadi udah tua ya Pak. Dengan sejuta idealismenya, ya, dengan sejuta anak muda punya mimpi, tapi ternyata 98 kerusuhan. Saya awalnya tidak mau pulang Pak, tapi orang tua saya menghendaki saya pulang. Saya udah kerja di Toronto sebentar, tapi saya akhirnya pulang. Kerjaan saya pertama di interview di salah satu TV swasta untuk di grafik desainnya. Saya memenuhi panggilan mereka untuk interview. Singkat cerita saya di Jakarta Pak, di stasiun terkenal banget Pak, grup MNC. Tapi saya nggak memutuskan tidak jadi ambil karena saya takut mati muda. Bukan apa ya Pak, karena di dunia grafik desain itu saya lihat waktu saya di interview itu semuanya ngerokok Pak. Dan rokoknya itu di dalam ruangan tertutup Pak, ya kan? Dan mereka pakai komputer apa segala macam dengan santainya. Dan kebetulan yang interview saya seorang ibu, seorang wanita, dan rokoknya cukup kuat gitu. Jadi saya pikir enggak dah, daripada nanti saya mati muda, ya saya enggak dulu deh. Akhirnya saya apply di anak muda ini apply di perusahaan di Bekasi Pak, namanya Indoweb, web designer. Ya kan, saya dapat pengalaman di sana. Karena kerusuhannya semakin parah, bos ngomong saya mau hijrah ke luar negeri karena beliau juga lulusan luar negeri. Udah terkatung-katung. Di mimpi saya berantakan, akhirnya saya pulang ke Surabaya karena saya lahir Jakarta cuma besar di Surabaya. Akhirnya saya balik ke Surabaya luntang-lantung. Singkat cerita, nganggur Pak, nganggur nih, orang luar negeri nganggur ya ini, lulusan animasi nggak ada yang mau. Aduh, akhirnya nggak dihargai Pak, itu loh. Bicaranya grafik desain pada saat itu kalau animasi nggak ada harganya Pak. Gitu ya. Mereka anggap iya sedih Pak. Kita sampai sekarang. Tapi ya sudah. Orang itu masih sekarang ya bisa menghargai creativity ya. Jadi cuma orang itu lihat bahwa ini kan kayak gini harusnya gampang nih. Ngapain mahal-mahal, kan orang masih banyak begitu. Itu dari ini tuh. Setuju Pak. Betul. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Ya. Akhirnya singkat cerita saya apply Pak di kebetulan mama saya ngomong ini dia punya temen gitu kan. Ya saya apply di perusahaan hebat Pak. Dari animasi beralih ke industri pakan ayam, industri ayaman. Perayaman. Poultry, Pak. Bikin animasi tentang ayam enggak? Bukan. Enggak. Saya diterima di kebetulan saya belajar komputer, basicnya juga ada di networkingnya, Pak. Saya di networkingnya. IT-nya. IT, Pak. IT. Tapi karena IT-nya saya dikit, akhirnya saya jadi cuma tukang bersih-bersih komputer, Pak. Tukang bersih-bersih komputer. Jadi tiap hari itu buka CPU, lab, tiup gitu. Wow. Ya saya jalanin aja karena saya percaya semuanya baik. Dan singkat cerita akhirnya karena saya komputernya kan banyak Pak, saya keliling semua gedung itu kenal saya Pak. Baik ya kan, karena saya di luar sambil bersih-bersih sambil ngobrol ya kan, di akunting ya kan, di baik semua ya. Karena memang basically saya suka ngobrol. Basically saya suka berteman gitu Pak. Jadi singkat cerita sampai juga kadang kalau manajer saya mungkin lagi on duty kemana, saya yang biasa bantu gantiin gitu Pak. Jadi dia biasa orang ngomongkan, ngapain lu kerja, orang gajinya segitu-gitu aja gantiin posisi yang lebih tinggi gitu kan. Kalau saya enggak, saya percaya kalau saya dipercaya, nanti kalau misalkan ada apa-apa saya dipercaya lebih dulu naiknya. Betul. Jadi sikap-sikap itu yang saya percaya. Akhirnya singkat cerita Pak, make it short, saya tuh punya katalog dari salah satu perusahaan pecah belah di Surabaya terkenal. Teman saya kerja di situ, saya dititipin katalog itu Pak, barang pecah belah. Nah dia ngomong gini, ini kamu coba
promosiin ke teman-temanmu, kan kamu keliling-keliling. Akhirnya saya bawa katalog itu Pak, itu saya jualin Pak. Ada yang beli rak sepatu, rak baju dari plastik itu Pak, bangku segala macam. Dagangannya laris Pak. Singkat cerita Pak, satu saat kan saya pasti bawa barang itu Pak, pesan itu setelah jam kerja. Dan dikirim itu setelah jam kerja sore Pak, sore hari. Supaya bos sudah pulang, nggak ada yang tahu. Ya, pada suatu saat waktu pengiriman itu barang itu penuh Pak, di lobi itu bos mendadak keluar telat Pak. Dia panggil, saya nggak tahu Pak. Tapi saya dengar dari HRD, besokannya saya dipanggil SRD, HRD manajernya. Dia ngomong, Yung kamu itu barang-barang kamu ya? Iya Pak. Kamu dipanggil Big Boss. Wih, panggil Big Boss katanya. Waduh gawat nih katanya. Panggil Big Boss. Singkat cerita dia ngomong gini, Big Boss, mulai besok kamu tidak lagi di IT. Saya tempatkan di posisi penjualan ayam potong. Jadilah saya jadi sales ayam potong Pak, bayangin ya, seorang IT ya, kalau animasi ya, jadi sales ayam potong Pak. Aduh, saya punya pangkalan itu di pasar basah Pak. Iya, gara-gara tadi ketahuan jualan barang orang. Mungkin bosnya benar juga, daripada jualan barang orang, mendingan jualan barang gua dong, gitu ya. Yes. Iya, benar Pak. Bosnya bagus. Karena ya, cara pandang, jadi ini menarik juga. Dia tidak marahin saya. Dia tidak marahin saya, tapi melihat potensi dan menempatkan di tempat yang mungkin tepat, gitu. Benar. Jadi pelajarannya kalau kita punya tim yang ini di penjualan nggak bagus, mungkin dia bagus di rekrut misalnya ya. Jadi kita harus melihat potensi orang ya, tidak serta mengatakan orang ya. Itu pelajaran. Betul Pak. Betul Pak. Oke. Menarik ya Pak. Ini dari poin itu. Singkat cerita, akhirnya saya karena bagus Pak penjualan, karena saya saya percaya, pokoknya kalau saya dipercaya ya saya lakukan yang terbaik everyday gitu. Jadi saya kenal baik sama orang-orang, penjualan saya ayam potong itu naik, akhirnya saya ditugaskan di Bali. Oke. Pertanyaan ditugaskan di Bali, ya Pak. Saya. Kan tadi Bapak kan nggak ada pengalaman jualan. Ya jualan barangnya teman tadi ya oke gitu. Tapi kan secara itu sebagai profesi kan belum pernah. Di sini Pak jualan barang yang mengharuskan Bapak juga keluar dari lingkungan yang sama sekali juga Bapak nggak kenal, pasar becek nih. Iya nggak Pak? Ya. Gimana Bapak pertama kali bisa masuk ke lingkungan pasar becek tadi? Dimana Bapak itu sama sekali nggak punya. Ya ini loh Pak, Bapak lulusan luar negeri gitu loh. Masuk ke pasar becek. Saya bisa bayangkan hambatan psikologinya kayak gimana. Bagaimana cara Bapak dulu ngatasin tuh? Saya kok nggak tahu ya Pak, tapi buat saya karena saya mungkin di luar negeri juga nggak kayak orang lain Pak. Saya terima beasiswa di tahun pertama, tapi memang nggak bukan full. Terus saya kerja di sana sebagai cuci-cuci, merangkap waitress di restoran di sana untuk bisa saya bertahan. Jadi bekal inilah membuat saya punya cara pandang itu berbeda mungkin. Saya pikir ya pokoknya ya saya lakukan aja. Pokoknya saya tahu ini akan meningkatkan saya punya ilmu. Ya saya dipercaya di sini itu anugerah. Just do the best aja. Itu aja gampang Pak, simple sih. Saya nggak pikir macam-macam. Ya nggak ngimpi. Karena saya pernah tahu rasanya itu pulang kerja udah dimarahin bos. Ya sepatu saya Pak pada saat itu, karena saya bukan dari orang yang berkemampuan, sepatu yang saya kerja itu udah nggak ada solnya rata, jadi bolak-balik saya kepleset jatuh Pak di restoran, karena buru-buru blak gitu untuk nggak apa-apa. Malam hari saya pulang kerja sudah kadang nggak ada bis Pak, kadang-kadang saya jalan kaki dengan musim dingin, karena saya sedih kadang longsor, tapi itu membuat saya kuat Pak. Nah makanya itu ketika ditugaskan di bidang-bidang ini, saya pikir ya oke, sini oke gitu, ya lakukan aja yang terbaik. Jadi, dan saya percaya Pak, semua itu kan teman. Jadi kalau saya ke bawah pun, di lapangan di bawah pun ketemu sama bakul ayam itu teman jadinya Pak. Mereka ternyata lebih bisa menghargai pertemanan, malah lebih tulus bicaranya Pak. Ya. Benar sih, benar. Jadi kita jangan memposisikan kita di atas. Tadi pelajaran saya dapat tadi kalau proses itu tidak selalu gampang ya Pak ya. Tadi kan musim dingin, nggak ada kendaraan, jalan kaki, itu gunanya suatu saat nanti. Kadang-kadang kita kan suka teman-teman baru nih, baru mulai kok susah gitu, terus sudahlah ini bukan tempat punya, nggak cocok. Kadang-kadang suka begitu ya. Harusnya betul Pak.
Jalanin aja Pak, karena saya percaya ya kan, kalau nggak diri kita, kita ngerutu juga nggak menambah panjang hidup kita, malah mungkin memperpendek. Iya, benar. Jadi daripada menggerutu, lebih baik kita syukuri dan kita jalani sebaik-baiknya. Karena kalau kita setia pada perkara kecil, Tuhan kasih yang besar. Itu sudah pasti. Luar biasa, mantap. Nah, lanjut dari Surabaya ke Bali sampai dengan hari ini ada di Bali, ceritanya gimana tuh? Di Bali itu Pak, karena kebetulan saya itu kelihatan cukup prestasi. Terus, tapi saya karena kebetulan singkat cerita ya Pak, ada anak bos datang. Anak bos itu karena lulusan sama-sama luar negeri, dia pengen saya pindah ke bagian divisinya dia di bagian pengadaan barang logistik. Singkat cerita ya kan, akhirnya terjadi konflik Pak antara divisi jual ayam potong tadi dengan bagian logistik. Saling pengen saya bertahan. Udah masalahnya udah sampai ke situ. Jadi karena bos lihat, wih gara-gara si Yung jadi masalah rame, lu pindah Bali deh. Jadi saya dua raja ya kan berdiskusi, saya akhirnya pelanduknya terpental Pak, pionnya. Sebetulnya saya juga rada sedih sih, karena saya nggak melakukan apa ya, tapi ya ditempatkan di Bali. Sekali lagi Pak, sikap itu penting. Saya selalu ngomong kalau ditempatkan di Bali, berarti saya masih bertumbuh sekolah saya yang baru nih. Karena saya percaya Pak, hidup saya selalu percaya gini Pak, dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, itu bicara naik kelas. Yes. Betul ya Pak ya. Jadi kalau saya sekarang dipindah ya saya lagi mau naik kelas. Saya belajar di kelas yang baru gitu Pak. Benar. Tinggal kita mau belajar dengan baik nggak di kelas yang baru kan, supaya kita naik kelas lagi. Iya. Kalau ke Dumel malah tadi saya bilang nggak mau perpanjang hidupmu, malah mungkin hidupmu lebih suram. Iya benar. Jadi akhirnya gitu Pak Basri. Ke Bali terus sampai sekarang. Di Bali 21 tahun Pak sudah. Berapa tahun Pak? Dari 2021 tahun Pak, tahun ini. Udah jadi orang Bali dong itu berarti udah. Made selamanya. Dan di Bali masih juga handle tadi penjualan ayam potong atau sudah? Ya, di Bali saya dari supervisor biasa, akhirnya saya diangkat lebih tinggi lagi. Akhirnya saya ngatur dari rumah potongnya, dari proses potongnya sampai penjualannya. Jadi saya belajar lagi tuh PR baru. Jadi ya banyak ilmunya. Saya juga kebetulan karena saya bisa bahasa Inggris, seringkali saya disandingkan dengan orang-orang ahli ayam yang didatangkan perusahaan menjadi penerjemah. Yaitu, jadi saya somehow jadi ahli ayam Pak. Iya. Meskipun nggak sekolah. Iya. Jadi blessing in disguise. Nah, itu. Artinya bahasa Inggris. Blessing in disguise. Karena pernah sekolah di luar negeri, bukan karena belajar pengen bisa bahasa Inggris gitu ya. Nah. Karena bosnya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kalau setiap kali ada tamu, Yung gitu kan. Nah, yang datang ini kan orang-orang jago Pak, perayaman. Iya kan? Iya. Jadi saya kadang-kadang spend waktu bisa 2 minggu Pak sama mereka. Jadi pinter Pak saya. Oke. Nah, terus gimana Pak ceritanya? Dari ahli perayaman, apakah langsung masuk ke industri asuransi atau gimana ceritanya? Kan ini udah ekspor nih ayam, harusnya jadi peternak ayam mungkin. Saya lupa. Saya itu datengin seorang rekan gereja. Dia tahu saya. Orangnya sudah meninggal Pak. Sudah nggak ada. Ya, mendadak karena jantung juga. Dia itu ngomong sama saya, Yung, ikut yuk acara kalau sekarang di kita tuh EOP ya, mungkin Business Opportunity Seminar lah gitulah, gampangnya. Saya waktu itu kan pangkat saya lumayan tinggi Pak, gaji ya saat itu lumayan lah. Ya, tapi saya jujur Pak, gaji itu nggak cukup Pak, karena kartu kreditnya luar biasa utangnya. Jadi hidup tuh karena kemurahan kartu kredit Pak. Iya. Itu masalah singkat cerita sebenarnya. Masalah nasional juga. Singkat cerita Pak, nasional ya. Jadi itu ngikat Pak, percuma. Akhirnya dia ngomong gini, kamu datang aja dengerin, ini mungkin bagus buat kamu. Ya kan, apa di bidang apa? Dengerin aja nggak apa-apa kan begitu Pak. Akhirnya saya datang Pak. Ketika datang saya pulang Pak. Nah di tengah-tengah saya keluar ruangan, saya ngomong,
saya panggil dia Kodan, tolong dong jangan ngajak saya di kayak gini ya, saya nggak suka. Saya suruh jadi asuransi gini, saya nggak mau. Ya saya ini, sorry ya, nggak tahu ya, tapi saya nggak cocok. Hah? Dulu waktu itu kenapa? Bapak nggak suka gitu? Banyak cerita Pak yang negatif, tapi saya kebenarannya nggak tahu. Tapi bukan cuma pakai semangat gitu, bukan itu ya. Tapi karena iya, itu salah satu yang aneh Pak. Antusias, tapi sekarang saya ketularan. Jadi intinya sama saya tuh orang gila semua di situ Pak. Sarap gitu. Lanjut ya Pak. Jadi saya singkat cerita, akhirnya dia dengan sabarnya, saya pulang, oke gak apa-apa, Yung sorry ya saya sambil undang kamu, gak enak lu gini-gini. Dia pulang terus, gak lama kemudian, mungkin 3 hari 4 hari dia telepon lagi, Yung boleh gak saya bicara sedikit lagi lah, boleh gak kamu kosongin gelasmu dulu nih bicara, biar kamu bisa dengerin saya dulu. Dengan nada yang luar biasa, wow gitu kan. Jadi dia saya apa kok, ya jangan asuransi lagi, enggak gini. Mungkin gini loh, bukan masalah asuransinya Yung. Mungkin ini adalah cara Tuhan untuk membuat kamu bisa pulih dari secara keuangan. Loh, kok dia tahu masalah keuangan? Bingung kan saya? Kok tahu gitu? Tahu dari mana? Wah, ini psychic nih. Singkat cerita, akhirnya dia ngomong kayak gini deh. Kamu kasih waktu lagi, kali ini kamu sampai selesai. Kalau kamu nanti putuskan enggak juga, nggak apa-apa kok. Saya tetap teman kamu, saya tetap sahabat. Jangan yang aneh, jangan kita jadi bermusuhan atau nggak enak. Gitu. Jadi saya belajar juga tuh, keren juga tuh ilmunya. Ya udah, habis gitu, ya udah saya datang, nyantol Pak. Ternyata salah yang selama ini saya pikirin ya. Ternyata ini bisa jadi solusi saya selama ini habis-habisan terus. Ya kan? Coba rendah hati dikit ya. Akhirnya saya coba prosesnya Pak. Saya di training 6 hari dengan 2 minggu Pak. Proses 2 minggu bukan 6 hari. 2 minggu saya harus mengatur jadwal saya segala macam. Akhirnya saya dapat banyak sekali Pak ilmu. Pak. Tentang selling, tentang tadi kan Bapak pada kedatangan pertama kan langsung rejection. Oh enggak gue banget nih gitu. Tapi pada saat kedatangan kedua Bapak langsung acceptance, ada penerimaan gitu. Itu apakah karena pembicaranya yang berbeda di 2 sesi tersebut atau karena perbedaan sikap? Ya kan pada saat datang pertama kan mungkin memang udah reject. Di kedua sikapnya agak jauh lebih open, tadi gelasnya udah kosong. Jadi sebenarnya apakah karena pembicaranya yang berbeda di depan atau karena dari sisi bapaknya sendiri? Yang saya suka yang Pak Basri bilang tadi, pengkondisian itu penting Pak. Ketika yang pertama dia tidak ngomong tentang asuransi kan, ngundang saya langsung kan, iya kan. Yang kedua dia ngomong, kamu udah denger kan, aku minta maaf dulu loh, mungkin ini kamu nggak nyaman, kemarin juga mungkin kamu nggak jelas gitu. Akhirnya yang kedua saya lebih dikondisikan, sehingga karena dikondisikan itu saya melihat dia tulus. Nah kata kuncinya tulus Pak, dia melihat dia tulus. Akhirnya saya mau memberi kesempatan, sebetulnya memberikan kesempatan saya, bukan kesempatan dia, kesempatan saya untuk dengar gitu. Benar. Jadi sebenarnya kuncinya ada di kita ya. Apapun Pak. Di depan, kalau kitanya sudah reject duluan, rejection udah muncul dari kita, peluang sebagus apapun pasti akan lewat. Betul nggak Pak? Iya. Nah dari pelajaran Pak Yung tadi kan, karena dikondisikan Bapak menjadi punya acceptance, mau terima, akhirnya justru kebuka itu peluang yang bayang kan sampai dengan ini. Dan itu adalah pintu masuk Pak Yung masuk industri asuransi dari seorang. Betul banget. Ya kalau saya bilang mungkin penguasa wilayah ya, waktu kerja kan penguasa wilayah dong, penguasa wilayah Bali untuk urusan. Sangat ya, betul. Ya saya pegang Bali Pak. Ini gitu. Terus, nah menariknya gini Pak, pertanyaan saya, kan ini butuh penyesuaian lagi nih. Gitu kan, dari yang jualan ayam ada bentuk, terus ini disuruh masuk industri yang nggak ada bentuk. Apa yang Bapak lakukan dulu supaya bisa sampai dengan hari ini gitu, bisa survive sampai dengan hari ini? Saya suka sekali membuat game buat diri saya Pak, dari dulu. Kalau orang, jadi kalau membuat hidup saya menarik itu saya buat game buat saya. Buat diri saya mungkin nggak sampai, tapi saya selalu buat game buat diri saya. Kalau orang ngomong gini, asuransi itu kamu nggak bisa nggak? Oh, good. Coba sih, saya bisa nggak gitu. Jadi nanti saya buat gitu Pak. Misalkan contoh, kan jual ayam nih Pak. Oh sudah nail, saya udah berhasil lah jual ayam. Iya kan? Sekarang jual insurance kan banyak orang meragukan Pak.
Iya. bos saya tuh daya ungkit, ya kan? Terus saya ngomong, oh daya ungkit, oke kita coba. Nah, betul Pak, saya sih jujur depresi juga ya, depresi karena semua yang saya temuin ditolak Pak. Nah itu yang mau saya tanya. Saya baru itu kan Bapak udah di Ayam kan, orang semua pasti terima Bapak. Yang namanya juga Bapak udah penguasa wilayah di situ kan. Tiba-tiba jualan barang baru yang nggak ada bentuk, terus ya pasti nggak akan bisa langsung diterima kan, pasti ada penolakan-penolakan. Nah gimana tuh Pak? Oh iya, setuju Pak. Saya itu akhirnya karena saya diajarin kan ke market-market terdekat, ya kan begitu kan, dulu saya dapat pelajarannya. Saya coba datengin, nolak Pak. 26 kali saya ditolak Pak. 26. Ya, tapi saya jujur ya teman-teman, kalau Pak Basti tanya gini, Mas Basti tanya ini saya sakit nggak? Wih, bapernya nggak karu-karuan Pak. Gini ya, gitu kan. Tapi saya bingung gini, saya selalu pikir gini, that's okay gitu loh, ya kan? Nggak apa-apa kok, tetap bertemuan aja, nggak apa-apa. Karena saya udah biasa di marketing gini Pak. Jadi akhirnya saya bisa overcome, saya bisa oke dengan diri saya. Akhirnya yang ke-27 saya closing Pak. Pas kenapa saya tanggal 27? Sorry, karena ya ini 27 itu pas saya closingannya Pak. Nah, ke 27 kali. Jadi kalau yang ke 27 kan saya catat Pak, saya tolak total, saya bilang ke 27 saya closing yang pertama 500.000. Itu pun Pak karena belas kasihan. Kali datengin itu kabarnya ya. Karena tapi belas kasihan yang masuk akal, karena saya waktu itu bicaranya begini Pak, waktu itu saya belum terima uang warisan apa ilmu warisan saya belum terima Pak. Cuma saya punya taunya begini, kalau orang Bali, orang Chinese punya adat kasih anak laki. Nah, Bapak ini ya kan punya 1 laki 2 perempuan. Anaknya. Saya main ngecap aja Pak begini, karena saya gimana ya supaya dia menarik ya. Saya punya ide aja Pak, selontar aja begitu, ya kan? Saya ngomong gini, Pak, kan anak semua kan buat anak Bapak yang laki. Boleh dong Pak, ya ini bukain polis dikit Pak untuk anak yang perempuan, buat dia nanti inget Bapak, karena anak perempuannya juga perhatikan orang tuanya. Masuk tuh Pak. itu. Dia closing 500. Padahal saya nggak ngerti luar sih Pak. Coba bicara main spontan aja gitu. Jadi saya hot button dia adalah anak perempuan yang secara adat nggak dapat warisan ya. Betul. Pas. Singkat cerita ya itu Pak, itu menarik karena saya jadi belajar gini. Oh ternyata yang menggerakkan itu ya tadi, yang menggerakkan itu bukan idenya tapi ada emosionalnya. Emosional, betul. Iya gitu Pak. Betul. Nah Pak Yung, tadi kan Pak Yung cerita bahwa Pak Yung di Ayam kemudian di insurance gitu. Apakah dulu sempat dikerjain bareng-barengan gitu, apa double job gitu, atau langsung udah saya putusin saya mau masuk ke sini? Apa yang dulu Pak Yung lakukan? Saya dulu tetap di Ayam Pak. Saya nggak mau full timer, nggak pernah mau itu, nggak. Akhirnya singkat cerita Pak, saya udah di Ayam, saya putuskan untuk berhenti karena saya pikir saya ada tawaran yang baru Pak. Gitu. Saya diajak menjadi mengerjakan telkomfleksi Pak, authorized dealer. Jadi dari Ayam masih sempat ada bisnis telekomunikasi nih. Authorized dealer telkomfleksi Pak, ya kan. Singkat cerita akhirnya dari authorized dealer telkomfleksi ini saya juga menemukan kendala yang saya susah jawabnya. Masih begini Pak, saya itu kan distributor, mempekerjakan mungkin waktu itu 15 orang. Nah kalau saya mau ada orang lain perlu kerjaan segala macam, saya nggak bisa terima karena saya cuma bisa 15 orang ini.